Pemirsa, cemburu mantan kekasih punya pacar lagi, seorang pemuda di Gorontalo menikam mantan kekasihnya hingga tewas. Pelaku yang mabuk menyerang korban saat mengendarai motor. Seorang pemuda ditemukan warga bersimbah darah di pinggir jalan John Aryo Katili, Kota Gorontalo bersama motornya. Warga menduga korban mengalami kecelakaan. Namun dari penyelidikan polisi, korban ternyata terluka akibat ditikam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Aloi Sabu, Kota Gorontalo, namun nyawanya tak tertolong. Dari pemeriksaan saksi, pelaku merupakan seorang pemuda warga sekitar lokasi. Pelaku pun langsung ditangkap saat mengendarai motornya. Pelaku yang dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan selalu membantah hingga akhirnya mengakui menikam korban. Dari pemeriksaan diketahui pelaku menikam korban dalam keadaan mabuk karena sakit hati mengetahui korban memacari mantan pacarnya. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menikam korban sebanyak 3 kali dan kabur. Untuk motif pelaku, mereka sakit hati karena mantan pacarnya dipacari oleh korban. Dan diketahui pada saat dia membeli rokok, pada saat dia berjalan di sekitar terminal, dikasih temannya bahwa korban itulah yang memacari mantan pacarnya. Dari kasus ini, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawanya. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Gorontalo, Burhan Undu melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemilik yayasan pesantren pelaku pemerkosaan 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat dihukum kebiri. Pelaku diduga memanfaatkan bayi hasil pemerkosaan untuk mencari uang pada para donatur. Kasus pemerkosaan yang dilakukan Heri Wirawan, pemilik yayasan pesantren terhadap 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat terus menuai kecaman. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta Kementerian Agama membenahi sistem pendidikan di pesantren. Hal ini karena kasus yang terjadi di Yayasan Manarul Huda Antapani atau Madani bukan yang pertama di Jawa Barat. Gitu ya. Nah, ini jelas dari sisi apapun ya, ini tidak akan baik sistem pendidikan seperti itu. Nah, celakanya, puncaknya ya akhirnya terjadi ya ini ya perbuatan asusila gitu. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak pihak terkait memberikan hukuman kebiri kepada Heri Wirawan. Yang juga selain korban banyak berkali-kali pula melakukannya dan ini mendapatkan berhak untuk atau wajib nih diterapkan hukuman kebiri. Sedangkan untuk korban, pemerintah harus memberikan jaminan pendidikan gratis dan memberikan jaminan kesehatan untuk bayi para korban. Tragis, kejadian ini membuat 8 santriwati hamil dan memiliki bayi. Heri Wirawan diduga memanfaatkan bayi hasil pemerkosaan dengan disebut sebagai bayi anak yatim untuk mencari uang kepada para donatur. Heri telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada kasus ini. Dari Jakarta dan Bandung melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.